situ. Pergi kalian semua dari situ sekarang. Memangnya siapa yang mengirim preman-preman itu? Kayaknya kamu harus tanya sama ibu kamu deh. Mana sertifikatnya, Ma? Mulai sekarang, jangan pernah libatkan Bu Ambar lagi. Kamu hanya perlu bersabar ya nak cinta. Suatu saat, Sakti pasti akan menyadari semua kesalahannya. Diam, Ma! Sakti! Sekarang gelang ini akan terpasang di kaki kamu selamanya. Dan gemboknya udah aku ganti. Dan kuncinya nggak akan pernah aku tinggalin. Perkenalkan, ini Lolita dan dia akan menjadi brand ambassador di perusahaan kita. Aku udah memanfaatkan keluguannya Ibu Siti. Jadi, udah pasti si Cinta bakal datang. Kita masuk yuk. Sebagai wanita, kita harusnya saling menghargai. Wanita yang punya hati nurani tidak mungkin tertawa di atas penderitaan-penderitaan lain. Wanita yang terhormat akan menjaga kehormatannya, dan dia tidak akan mendekati pria yang sudah beristri. Bagai air bening yang indah dipandang, namun kau siram. Kamu tunggu di sini sebentar. Hitam, kecewa hati ini, kecewa. Sakti. Kalau kamu mau bicara sama aku, bicara sekarang. Bukan aku yang harusnya bicara. Tapi kamu yang harusnya bicara. Gara-gara kamu sudah mempermalukan aku di depan teman-teman aku. Dan sekarang, lihat. Kamu sudah mempermalukan aku di depan banyak orang. Klien-klien perusahaan. Mau kamu apa sih ya? Jangan salahin aku, Sakti. Salahin diri kamu sendiri. Kamu yang merencanakan semuanya sampai kamu bisa dapetin aku. Kamu rela mendonorkan ginjal kamu untuk ibu aku. Sampai kamu bisa nikah dengan aku. Dan itu semua kamu lakukan hanya untuk balas dendam sama aku, Sakti. Sekarang, kamu ngerasa kamu dipermalukan oleh istri kamu sendiri. Di depan teman-teman kamu, di depan semua orang. Asal kamu tahu ya, Sakti, itu semua hasil dari perbuatan kamu, bukan aku. Aku di sini hanya melakukan yang seharusnya seorang istri lakukan, mempertahankan suaminya. Udah. Aku nggak mau dengar kamu ngomong apa lagi ya. Oke, sebagai suami kamu, aku perintahkan kamu pergi dari sini. Ayo, kamu pulang. Pulang sekarang. Aku nggak akan pulang. Aku mau di sini sama kamu, Sakti. Aku harus di sini. Bukan perempuan itu yang harus sama kamu di sini. Oke, kalau kamu nggak mau pulang, aku seret kamu. Ayo. Enggak, Sakti, aku Pulang. nggak mau. Sakti, aku Pulang. nggak mau. Apa yang kamu lakukan? Hah? Keterlaluan kamu. Laki-laki pantang berbuat kasar sama perempuan. Papa nggak sangka kamu serendah itu. Papa didik kamu sebagai laki-laki yang terhormat. Tapi sekarang apa yang Papa tuh? Hah? Papa hanya ketemu seorang laki-laki pengecut seperti kamu. Papa malu punya anak seperti kamu. Serah, Papa. Bagus, Pak. Bagus kalau Papa tahu semuanya. Tapi Papa tenang aja, Pak. Aku nggak akan menceraikan dia, Pak. Dia harus menanggung akibatnya, Pak. Karena sudah berani mempermalukan aku di depan banyak orang. Dan dia harus menanggung seumur hidupnya, Pak. Sebagai istriku.
kamu harus menanggung semua derita itu. Tapi nggak usah khawatir, kalau kamu mau cerai, Papa akan carikan pengacara yang paling hebat di negeri ini. Ya? Terima kasih banyak, Pak. Tapi buat aku, pernikahan itu terjadi sekali seumur hidup, Pak. Dan Allah sangat membenci perceraian. Jadi aku akan mempertahankan segalanya untuk pernikahanku, Pak. Aku nggak akan cerai. Ini nggak bisa diterima, nggak bisa. Bagaimana mungkin kalian memperlakukan cinta seburuk itu di rumah ini? Dan kalian mendorong Sakti untuk melakukan semua ini. Tidak ada seorang pun yang layak diperlakukan seperti itu, apalagi Cinta. Ini mantu kita. Oh, jadi papa lebih milih untuk belain perempuan itu daripada anak papa sendiri? Iya gitu? Pokoknya sampai kapanpun mama nggak akan ikhlas terima dia sebagai anggota keluarga kita. Bukan cuma karena nggak pantas, tapi dia juga udah memecah belah keluarga kita. Kebencian Mama yang menghancurkan semua ini. Ma, tolong buka hati Mama. Cinta adalah bagian dari keluarga itu ketika dia nikah dengan Sakti. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Mama harus bisa terima. Sakti! Sakti, kamu mau kemana? Kamu mau pergi? Puas. Seneng kamu sekarang. Kamu udah berhasil hancurin keluarga ini. Kamu dapat dukungan dari papa. Jadi kamar ini milik kamu selamanya. Dan mulai detik ini, aku gak mau tidur lagi sama kamu. Sakti tunggu! Sakti jangan pergi, Sakti! Sakti, aku mohon kamu jangan pergi. Kamu boleh tidur di kamar, aku bisa tidur di kamar lain. Gak perlu. Aku mau tidur di kamar kamu. Dan kamu denger baik-baik ya. Aku gak mau denger kamu ngomong apa lagi. BJ. Tolong kunci semua kamar tamu. Dan jangan boleh ada satu orang pun masuk tanpa izin saya. Iya, Tuan. Kan ya? Ayo masuk. Ayo masuk. Papa kenapa sih? Papa ada pemimpin di rumah ini. Siapapun yang berada di bawah atap rumah ini harus tunduk dengan aturan Papa. Siapapun, tanpa kecuali. Selama dia masih tinggal di rumah ini.
Satu langkah kamu keluar dari rumah ini, Papa gak pernah akuin kamu sebagai anak. Dan Papa akan coret nama kamu sebagai ahli waris keluarga. Sakti! Sakti, Sakti. Apa-apaan sih? Ini nggak bisa dibiarin. Sakti, Sakti jangan pergi Sakti. Kamu sabar dulu, jangan kayak gini. Istighfar. Sakti, Sakti, tolong dengerin Mama dulu ya. Kamu jangan pergi, Mama. Please dengerin Mama. Kamu jangan pergi. Sakti, Sakti! Sakti! Semua gara-gara kamu. Puas kamu. Kamu udah menghancurkan keluarga saya. ya Allah. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini? Mas, nggak bisa gitu dong. Kamu larang-larang apa yang ingin aku lakuin? Aku kan dukung mama kamu. Aku sama mama kamu tuh nggak suka sama Cinta. Jadi kamu juga harus dukung aku dong. Apa? Aku dukung kamu? Sekarang pertanyaan aku balik. Kamu kapan dukung aku? Kapan coba? Kamu dengerin pendapat aku aja nggak pernah. Tapi ini beda kan, Mas? Ini soal cinta. Perempuan kamu gitu bisa ngeremehin kehormatan keluarga kita. Selebihnya aku dukung kamu kan? Oh ya? Kamu dukung aku? Ntar, aku inget-inget dulu. Kapan kamu dukung aku ya? Mungkin aku udah pikun kali. Coba, kamu ingetin aku. Kapan kamu dukung aku? Kapan? Kan dia jawab, kapan? Gak bisa jawab kan? Kamu tuh jadi istri. Istri tuh wajib dukung suaminya. Aku nggak habis pikir. Keluarga ini diacak-acak sama perempuan kamu itu. Maaf, Papa bisa dibayar dengan tunai saja? Loh, kenapa emangnya kartu kredit saya, Mbak? Ma? Saya nggak bawa uang cash soalnya, Mbak. Maaf, kartu kredit Bapak ditolak. Ya udah, pakai debit aja, Pak. Nggak bisa juga, Pak. Apa? Biasanya kalau sudah begini diblokir sama bank. Ini pasti Papa. Ma, Papa kelewatan banget sih, Ma. Semua kartuku diblokir, Ma. Sampai segitunya belain Cinta. Sebenarnya siapa sih anaknya? Aku atau Cinta sih, Ma? Ya udahlah Sakti. Ngadepin papa kamu tuh nggak bisa kayak gitu. Kamu kan tahu papa kamu nggak bisa dikerasin. Makin dilawan, maka dia akan semakin keras. Ayo sayang, kamu sabar aja sedikit ya. Kamu pulang aja ke rumah ya. Ma, Mama lupa ya. Papa udah kunci semua kamar tamu, Ma. Itu artinya kalau aku pulang, aku harus tidur sekamar sama Cinta. Nggak mau, Ma. Mendingan aku tidur di kolong jembatan kalau gitu.
Sak. Gua nggak tahu harus ngomong gimana, Sak. Bro. Gue cuma butuh sementara aja buat gue tinggal. Buat gue istirahat. Waduh, orang itu nggak pergi-pergi lagi. Gua harus gimana nih? Lo ngeliatin apaan sih? Sak, sorry banget, Sak. Gua nggak bisa nerima lo di sini. Tadi ada suruhan bokap lo datang ke sini. Dia ngancam gua. Kalau gua nerima lo, gua bakal dipecat dari kantor lo. Sorry banget, Sak. Bro. Lo lupa siapa gue? Gue ini temen lo dari kecil. Pekerjaan lo sekarang, dapetnya dari mana? Dari gue. Dan sekarang demi pekerjaan yang lo dapet dari gue, lo ngorbanin gue. Bokap nyokap gue. Udah. Gue gak mau denger alasan. Yang gue tahu sekarang, di saat lo susah, siapa yang nolong? Gue yang nolong. Tapi di saat gue susah, lo gak inget siapa tuh? Lo gak inget gue? Gua minta maaf sama lo. Kalau lo mau gua sujud sekarang juga tuh. Sorry, Sak. Lo apa-apaan sih? Yang gue tahu sekarang, gue tahu sih, dan gue gak akan pernah minta tolong bantuan teman seperti itu. Sorry, Sak. Sak! Temen macam apaan sih? Cuma juga sekarang gue ke rumahnya Randy. Dan juga udah diancam sama orang suruhan papa. Mobil itu ngikutin gue terus. Jangan-jangan orang suruhan papa lagi. Keluar! Buka pintunya. Buka! Iya, Mas. Sini. Bilang sama bokap gue. Dia boleh blokir semua fasilitas gue. Tapi jangan coba ngatur-ngatur hidup gue. Iya, Mas. Balik nih. Sakti, sorry banget. Cuma ini yang bisa gue lakuin buat bantuin lo. Paling enggak, lo bisa cari hotel buat malam ini. Duit segini mana cukup buat nginep di hotel. Palingan juga kelas melati. Nggak apa-apa. Kelamaan lu ah. Bisa main gitar enggak lu? Sabar dong, dodol lu. Bisa. Setiap hari ngamen lu. Lu amat. Gitar aja musuh. Mudah-mudahan cukup uang segini buat nginep di sini. Tunggu dulu. Orang kaya datang kemari, setoran dulu sama gua. Lo pikir gue takut sama lo? Gak usah macam-macam sama gue. Emang lu gak perlu takut, tapi setoran dulu. Setoran. Pikir lu. Wah. Pikir kan? Lu boleh gak takut sama dia. Serain nggak? Kalau nggak, ini yang di sana. Ayo.
sakit lu, tinggal ngasih duit aja. Kabur. Aja. Kita bawa ya. Aduh, Sakti. Kamu kemana sih? Nggak angkat-angkat telepon aku. Sakti, biar bagaimanapun dan seburuk apapun kamu memperlakukan aku, kamu itu tetap suami aku. Pak, maaf Pak. Iya. Mas, sudah sampai Mas. Di mana ini? Ini rumah Mas nih, sampai. Tadi saya bilang apa? Saya nggak mau diantar ke sini. Ini sesuai dengan alamat Bapak, Pak. Lihat Pak, rumah Bapak, Pak. Ayo, antar gue lagi. Antar gue lagi. Tapi Pak, kalau saya anterin Bapak ke tempat lain, yang bayar saya siapa Pak? Ya Allah, Ini majikan lu bawa ke dalam nih. Dasar kata terima kasih. Lo jangan berani bentak-bentak istri gue. Dia bukan pembantu. Gue aja. Pak, ini ongkosnya. Jangan kamu pikir aku mau kembali ke rumah ini lagi. Sakti! Sakti, bangun Sakti! Sakti! Tolong! Tolong! Sakti! Sakti! Sakti? Aduh, dan Sakti babak belur. Wah, laporan sama ibu nyonya. Dasar, pasti pengaduan lagi. Sakti. Ya Allah, Sakti. Kamu kenapa, sayang? Ya ampun. Kesialan apa lagi yang kamu bawa ke rumah ini? Hah? Papa? Ternyata masih berani kamu pulang ke rumah ini, hah? Jangan sentuh anak saya. Mama juga lepasin. Aku mau pergi dari sini. Sakti, Jangan ada yang berani bantu Sakti. Apa maksud Papa? Duh, Sakti sendiri yang bilang. Dia mau pergi dan tidak mau dibantu. Ikuti kemauan dia. Papa nggak peduli kalau dia harus pergi, dia merangkak. Papa kenapa jadi tega banget sih? Sakti itu kan anak kita. Darah daging kita sendiri, Pak. Papa sudah ingatkan dia supaya tidak melangkah dari rumah ini. Tapi apa yang dia pilih? Dia memilih pergi. Itu pilihan dia, bukan pilihan Papa. Dan seorang laki-laki tidak akan menjilat ludahnya sendiri. Cinta, mau kemana kamu? Pak, maafin aku. Aku mau ikut Sakti. Aku nggak bisa ngebiarin Sakti pergi sendirian, apalagi dalam keadaan kayak gini, Pak. Kamu nggak ingat apa yang dia sudah lakukan sama kamu? Enggak, Pak. Bagaimanapun juga Sakti itu suamiku. Aku ini istrinya, Pak. Aku harus tetap sama Sakti. Bagaimanapun keadaannya, suka maupun duka. Sakti, kamu dengar sendiri? Hah? Kamu dengar itu?
Perempuan yang sudah kamu sia-siakan. Dia masih baik, masih bela kamu. Demi cinta, saya akan izinkan kamu tinggal di rumah ini. Tapi seperti yang saya sudah bilang, siapapun yang ada di bawah atap rumah ini harus ikut aturan saya. Paham? Dan Papa sudah tahu apa yang harus Papa perbuat supaya kamu ngerti. Pak, Sakti, Pelan-pelan. Pelan-pelan, Sakti. Pelan-pelan ya. Sakti. Jangan kamu pikir aku mau berterima kasih sama kamu karena kamu udah belain aku di depan Papa. Aku nggak minta dibela. Dan soal kejadian tadi di depan supir taksi, saat aku belain kamu, itu hanya untuk menjaga kehormatan keluarga. Siapa juga mau peduli sama kamu? Iya. Lepas! Iya, aku ngerti. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu. Kamu masih luka-luka kayak gini. Biar aku obatin dulu ya. Lepasin! Sakti, aku bilang juga apa? Kamu itu masih lemah. Kamu masih ngotot aja mau keluar. Tapi ya udah, terserah kamu. Silahkan kalau kamu mau pergi. Tapi asal kamu tahu ya, Sakti. Dalam keadaan kamu kayak gini, kamu gak akan bisa pergi, Sakti. 3 langkah dari sini kamu udah jatuh lagi. Tapi terserah. Silahkan kalau kamu mau pergi. Silahkan. 1, 2, 3. Sakti, Sakti bangun Sakti, Sakti. Apa maksud Papa tadi bilang mau membuat Sakti mengerti? Lihat aja besok, Mama akan tahu. Ma. Ma? Ma? Ma!
Sebenarnya ada apa sih? Sampai kamu jadi kayak gini? Aku nggak sudi ngomong sama kamu. Nggak usah tanya-tanya. Pergi. Keluar dari kamar. Lo jangan berani bentak-bentak istri gua. Dia bukan pembantu. Sebenarnya Sakti itu hatinya baik sekali, nak. Sakti berubah menjadi seperti itu karena pengaruh dari ibu Nyonya dan ibu Kania. Kamu harus mempertahankannya, nak. Ya. Kamu akan sadar, Mas, kalau cuma aku istrimu ini tempatmu kembali. Seperti sekarang, kamu pergi, tapi akhirnya kamu kembali buat aku. Selamat pagi, Pak. Pagi Cinta. Sini, sebentar. Kamu siap-siap ya, ikut Papa. Mau kemana, Pak? Ke kantor. Dulu kan kamu pernah kerja sana sebelum kamu nikah sama Sakti. Sekarang setelah nikah, Papa mau kamu kerja lagi sana, oke? Papa tunggu di teras ya. Ya. Cinta suruh kerja lagi di kantor. Wah, berita bagus ini. Laporin ke Bu Nyonya, siapa tahu dapat hadiah lagi. Kemarin dapat handphone tuh dari bukannya. Sekarang dapat apa ya? Loh, Mas, aku udah siapin kemeja loh buat kamu. Maksudnya apa sih? Kamu diemin aku kayak gini? Pasti gara-gara perempuan itu kan? Apa sih? Jawab aku, Mas. Kamu tuh apaan sih? Kamu tau gak sih ini gak ada hubungannya tuh sama cinta. Ini bukan tentang cinta, ini tentang kamu. Kamu tuh gak pernah tuh ngedengerin aku. Terus sekarang ngapain aku dengerin kamu? Iya Bu, beneran. Itu Mbak Cinta tadi disuruh kerja lagi sama tuan di kantor. Tadi saya lihat sendiri dia berangkat, Bu. Sakti di mana? Ada di kamarnya. Ningsih, ada apa? Itu tuh Bu, Mbak Cinta disuruh kerja lagi sama tuan di kantor. Sekarang Bu Nyonya lagi ngasih tahu dan Sakti. Bu. Bukannya kan kemarin ngasih Ningsih HP tuh, ya kan? Nah, HP-nya itu Bu rusak pas Ningsih menjalankan tugas dari Ibu. Jadi ya... Jadi apa? Minta ganti? Enak aja. Salah sendiri. Ya, bukannya... Sakti? Sakti? Bangun, Sakti. Gimana keadaan kamu? Hah? Gimana? Kamu udah enakan? Kamu kenapa sih bisa sampai kayak gini? Aku sial banget, Mas. Udah apa? Aku malas ceritanya. Aku mau istirahat aja. Kamu nggak akan setenang ini. Seandainya kamu tahu perempuan yang katanya istri kamu itu sekarang lagi ada di mana. Dia ke kantor sama papa kamu. Ke kantor, Ma? Iya. Ngapain Cinta ke kantor? Dia balik lagi ke kerjaan yang dulu. Dan pasti sambil mempengaruhi papa. Jadi ini sekarang menjadi ruangan kamu juga, oke? Baik, Pak. Cinta,
Kok kamu di ruangan aku? Ya, dia sekarang jadi sekretaris kamu yang baru. Dia akan atur jadwal kamu. Semuanya, termasuk dia akan ikut kemanapun kamu akan pergi. Itu termasuk job description dia. Tapi Pak, Sakti kan udah punya sekretaris, Pak. Sekretaris kamu udah papa pindahin bagian lain. Ya, dan jadwalnya sudah dikasihkan ke Cinta. Termasuk apa sih acara nanti sore apa? Acara amal panti asuhan, Pak. Ya, itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena perusahaan kita ikut kontribusi besar terhadap kegiatan sosial mereka. Jadi kamu harus tahu. Oke? Ya. Papa nih. Kenapa kamu bisa jadi sekretarisku? Mana aku tahu? Kamu tanya aja sama papa kamu. Pak, aku bisa terima apapun keputusan Papa soal bisnis, Pak. Tapi kalau soal itu... Sakti, saya adalah pemimpin sekaligus pemilik dari perusahaan ini. Dan kamu salah satu pegawai saya. Kalau kamu nggak ingin keluar dari perusahaan ini, gak usah protes masalah Cinta menjadi sekretaris. Karena itu sebuah keputusan dari saya sebagai pemimpin sini. Kalau kamu udah paham, udah ngerti? Kalau sudah nggak ada yang dibicarakan lagi, Papa ada urusan dengan kakak kamu. Ayo. Nggak ada jalan lain. Dia mau menghindari Cinta. Makanya Papa deketin dia dengan Cinta. Maaf, kartu kredit Bapak ditolak. Sorry, Sat. Lo apa-apaan sih? Papa pasti sengaja bikin aku gak punya pilihan lain. Selain nurutin keinginan Papa. Dan ini semua gara-gara Cinta. Sakti, nanti sebelum berangkat ke acara amal panti asuhan, ada beberapa kegiatan yang harus kamu kerjakan. Beberapa kontrak. Sakti, Sakti. Selamat siang, Pak Sakti. Ele bala kasadut, mentang-mentang keburu-buru. Cuekin orang. Sakti, tunggu. Kang Asep? Akang kangen pisan sama Neng Cinta. Sama, Cinta juga kangen banget sama Akang. Sep. Buset, lu ngapain begini-begini, Sep? Sep, stres ya. Bala kasadut, mana teh semua ya. Orang teh lagi ngayal enak-enak digangguin. Dia kenapa jadi marah-marah ke kita? Itu perasaan tadi ada Neng Cinta ya? Kamana tuh? Tuh Cinta baru aja keluar sama Pak Sakti. Hah? Sakti. Ran. Pokoknya lu temenin gue di acara amal nanti sore. Gue gak mau cuma berdua sama orang yang paling gue benci. Gue tunggu di sana. Apa segitu bencinya Sakti sama aku? Gak diangkat-angkat, Mah. Kalau gitu kita susulin aja ke kantornya. Kita harus tahu apa yang terjadi di kantor itu. Makin seru nih.
Kamu datang ke sini sebagai sekretarisku, bukan sebagai istriku. Jadi kamu mesti jaga jarak dari aku. Sorry banget, Sal. Kemarin gua... Cie, sekarang udah ada yang berubah nih kayaknya. Dari yang dulunya benci, sekarang udah berubah nih jadi cinta. Sampai acara-acara formal kayak gini, Doi nggak mau lupa bawa istri, bro. Diam lu. Gue lagi kamu. Gak usah ngajakin bercanda. Kok kamu di sini sih? Sakti, kamu lupa. Aku ambasador perusahaan kamu. Oh, astaga. Aku lupa. Iya. Aku minta maaf ya soal kejadian waktu itu. Mungkin kamu kaget kalau tahu aku sudah menikah. Tapi kamu tahu kan, seorang laki-laki itu nggak bisa dikekang. Ini undangan dari kamu buat aku nih. Nggak ada yang salah kan? Karena tipe perempuan seperti kamu, itu tipe idaman semua laki-laki. Dan hampir semua perempuan ingin seperti kamu. Ya, tapi sayangnya nggak semua perempuan bisa seperti kamu. Apalagi buat perempuan yang miskin, tinggal di tempat yang kumuh. Nggak mungkin lah bisa seperti kamu. Tapi kalau menurut aku, perempuan yang lusuh dari kampung, itu ya harus sesuai dengan tempatnya kan. Kalau dipaksain, hidupnya tragis. Ya kan? Kamu bener banget. Rasanya aku udah gak kuat lagi kalau kayak gini. Tapi aku harus kuat. Aku ini istri Sakti, bukan dia. Aku siap-siap dulu ya. Sebentar lagi kan aku tampil. Kalau kamu butuh aku kapanpun, kamu tinggal telepon aku, ya? Oke. Nah. Good luck ya. Gila lu, Sap. Permainan api lo tuh sangat bahaya banget, tau nggak? Ini tuh bisa ngebakar diri lo sendiri kalau lo terlalu frontal kayak gini, Sak. Cewek yang gue nikahin itu, si Cinta itu, emang harus diperlakukan seperti ini. Biar dia tahu siapa dia sebenarnya. Sakti. Kamu tahu kan? Sakti itu suami saya. So? Kalau kamu memang sudah tahu, lalu kenapa kamu masih mendekati suami saya? Hah? Iya sih. Tapi emang kamu nggak? Kamu pasti lihat kan? Sakti yang nyambut, yang nyamperin aku duluan. Aku kasih tahu ya, laki-laki yang sudah menikah, terus dia tertarik sama perempuan lain, pasti ada yang salah sama istrinya. Apa maksudnya? For you, kasihan, kamu nggak sadar. Berarti benar yang Sakti bilang. Kamu itu hanya wanita kampungan. Kamu nggak ngaca tuh. Baju kamu aja kumuh. Kamu nggak pernah mikir, setelah kamu menikah sama Sakti, pernah nggak kamu diperkenalkan sebagai seorang istri? Enggak kan? Karena dia malu punya istri kayak kamu.
Karena buat aku, perempuan kayak kamu itu lebih pantas jadi pembantu di rumah saya. Itu lebih pantas jadi pembantu di rumah saya. Lolita, kehormatan seorang wanita tidak pernah dilihat dari mana dia berasal dan berapa banyak harta yang dia miliki. Dan perempuan terhormat dilihat dari tutur kata yang lembut, dari ucapan, dan dari apa yang dia sampaikan, Lolita. Dan kalau kamu merasa wanita terhormat, tolong jauhi Sakti. Karena apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah melepaskan Sakti. Dan itu tugas seorang istri. Mengerti kamu? Kamu ngerasa jadi istrinya Sakti? Kalau kamu merasa diri kamu seorang istri dari Sakti, kamu pernah ngerasain malam pertama sama Sakti? Itu masalah pribadi. Kalau itu privasi kamu, dari mana aku tahu? Pasti dari Sakti kan? Nggak mungkin. Sakti nggak mungkin cerita masalah kayak gini sama dia. Pasti dia ngomong kayak gini cuma tebak-tebakan aja. Dasar wanita jahat. Kalau buat aku, perempuan yang berstatuskan seorang istri, tapi tipe istri yang penampilannya kayak kamu, itu cuman dijadiin status aja. Karena yang lebih pantas jadi pasangan dan istrinya Sakti ya aku. Poinnya, aku bersedia kok menggantikan bagian-bagian yang gak pernah kamu kasih sama Sakti, terutama malam pertama kamu sama Sakti. Iya? Ngapain sih lama banget di dalam? Padahal tau nggak, ini udah giliran dia nih mau nyanyi. Dan perempuan kampung. Itu yang pantas kamu dapatkan, Lolita. Pembantu. Lepas! Lepas! Saya tidak akan merelakan wanita lain untuk merusak rumah tangga saya, Lolita. Kamu rumah tangga itu sandiwara. Kamu pembantu dan kamu bukan istri dari Sakti. Lepas! Sak, Cinta lagi berantem nih sama Lolita. Jauhi suami saya, Lolita! Kau perempuan kampung! Jauhi suami saya! Kau pasti pembantu! Hentikan! Cukup! Cukup! Cinta, apa yang kamu lakukan? Kamu gak apa-apa? 1-0 buat Cinta. Aku hanya memberikan peringatan kecil untuk seorang yang mau merusak rumah tangga kita. Sakti, kamu lihat dong. Ini yang perempuan kampung lakuin sama aku. Sakti, lihat dong. Wajah wanita yang mengaku terhormat. Tapi setelah kita buka topengnya, wow. Kelihatan kan? Lolita. Perempuan, pembantu, kampungan.
Lolita. 2-0 buat Cinta. Udah, stop! Sakti, aku berhenti. Aku nggak mau jadi ambasador perusahaan kamu. Aku berhenti. Aku tuntut perusahaan kamu. Lolita! Lolita! Kamu lihat! Apa sudah kamu lakukan? Pak Sakti, gimana Pak? Apa acara bisa kita mulai Pak? Lolitanya udah pergi. Terus gimana acara kita nanti Pak? Kita udah nggak punya penyanyi lagi loh Pak. Sekarang kamu lihat. Kamu lihat sendiri. Pasar perusahaan kita berantakan. Dan ini semua gara-gara kamu. Siapa bilang sayang? Acara ini akan tetap berlangsung tanpa harus ada dia. Apa maksudnya? Kamu lihat sendiri ya Sakti. Di saat semua orang menjauh dari kamu, di saat kamu terpuruk, siapa yang akan selalu ada di samping kamu? Sakti mana? Kok dia nggak ngejar aku sih? Mana penyanyinya? Katanya ada pentas musik. Kok sepi sih? Iya, sepi. Sepi banget. Datanglah oh sayang, Arjuna hatiku, kau telah berhasil mencuri hatiku. Ngapain juga gue nonton dia nyanyi? Di dermaga hati, bersatu dalam tulusnya asmara. Oh indahnya, kau dan aku jadi kekasih. Bersemilah bunga-bunga mewangi, bunga-bunga berseri. Kenapa sih gue? Kenapa kayaknya berat banget pergi dari sini? Menyambut hati bahagia, semoga abadi selamanya. Kau dan aku terbuai asmara. Tunggu sebentar ya. Ada yang ingin bicara Mbak. Kalau Mbak nggak keberatan, saya juga minta Mbak nyanyi juga di acara saya. Saya juga mau Mbak. Kalau Mbak nggak keberatan. Aduh maaf, tapi saya bukan penyanyi. Saya belum pernah dengar suara semerdu Mbak seperti seorang diva. Terima kasih. Ayo kita pergi sekarang. Ayo. Mas, pasti Mas manajernya Cinta kan? Tolong diatur schedule-nya supaya Mbak bisa nyanyi di acara saya. Saya suaminya Cinta. Cinta, ayo. Sakti ngakuin aku di depan orang lain sebagai istrinya. I have to sue Cinta. Dia harus tanggung jawab sama apa yang udah dilakukan sama saya. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Lan, di
Bilang sama Bapak, Arga, Sakti, juga sama Cinta. Saya tunggu mereka di ruang meeting. Mau buat Tisa, tapi Bu Cinta sama Pak Sakti belum balik ke kantor, Bu. Ya kamu teleponin dong. Jangan cuma terima telepon doang bisanya. Males banget ya sekretaris. Kamu hubungi mereka sekarang, kamu kasih tahu supaya segera kembali ke kantor. Lu, cantik-cantik teh sayang mukanya teh berantakan kayak abis diantum tawon. Ngomong apa tadi? Ngomong apa yang jelas? Diri. Ada yang salah sama muka saya. Serem bu. Berani kamu sama saya? Kamu tuh cuma office boy tau gak? Aja kamu ya, mau kurang aja apa sih? Ayo. Awas kamu. Iya ini salah begini. Dasar awewe zaman sekarang gelis-gelis teh kalah. Malah kasadu. Ya teh ya. Pak Prana dan Pak Arga, you can see what happened with my face, right? Saya nggak tahu ya, apa karakter seorang istri petinggi perusahaan terhadap ambasadornya di acara perusahaan resmi itu bisa kayak gini ya. Actually, I really disappointed and so embarrassed. Seumur-umur saya jadi model profesional, saya nggak pernah diperlakukan seperti ini. So, gimana? Mbak Lolita, sebelumnya saya mewakili perusahaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh adik ipar saya. Benar-benar kami juga tidak menyangka Cinta bisa berbuat seperti itu. Jadi sekali lagi kami minta maaf. Mas, gak perlu minta maaf kayak gitu. Ini bukan salah kamu. Ini tuh salah si Cinta. Suruh dong dia minta maaf. Kenapa harus kamu? Pak, Papa lihat sendiri kan akibatnya. Ternyata mantu yang begitu Papa bangga-banggakan bisa seliar itu. Malu-maluin. Maaf Pak, bukannya saya mau menyinggung perasaan Bapak dan keluarga. Tapi I have to sue Cinta. Dia harus tanggung jawab sama apa yang udah dilakukan sama saya. Papa tenang aja. Aku udah memujuk Lolita untuk tidak melibatkan masalah dan perusahaan ini. Jadi biar si Cinta yang bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Ya. Apakah kamu benar-benar mau menuntut Cinta? Karena kalau kasus hukum ini kan bukan kasus main-main. Sekali kasusnya masuk ke pengadilan maka sudah nggak bisa ditarik kembali. Dan ada beberapa kasus malah berbalik pada pelapornya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk dituntut balik? You have the power, ya. But soon you will go to jail.